Penghormatanmu kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubari. Kepada inspektur upacara. Semua baktimu akan kuukir di dalam hati Upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-78 tanggal 25 November 2023 siap. Laksanakan. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Bendera siap. Bendera merah putih. Untuk mengenang arwah para pahlawan dan mengenang jasa-jasa guru baik yang telah meninggal maupun yang sedang berjuang, mari kita sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberikan Allah semangat untuk berbangga kita dengan predikat kita sebagai guru. Oleh karena itu kita memperingati hari jadi guru pada tahun 2023 ini. Walaupun barangkali di berbagai lapisan sosial kemasyarakatan, kadangkala guru itu tidak dihargai atau diapresiasi sebagaimana mestinya seorang pahlawan. Padahal guru adalah pahlawan. Orang sering mengatakannya guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan itu tidak salah. Karena apa? Sebegitu banyak guru yang bertebaran di negeri ini, tidak semuanya terapresiasikan dengan penghargaan-penghargaan. Tapi guru tetap berbangga dengan predikatnya. Karena ia tahu, ia yakin
bahwa penghargaan yang hakiki itu ada pada Yang Maha Pencipta. Tuhannya mewajibkannya untuk berbakti, mengabdi kepada Tuhan melalui jalan pendidikan kepada murid-muridnya. Ia tahu itu, ia mengerti itu, maka ia tidak peduli. Andai pun orang tidak menghargainya, memandangnya, atau menganggap kecil jasanya, ia tidak peduli. Karena ia merasa bangga, bergembira bahwa Tuhannya menghargainya. Itulah hakikat guru di negeri kita. Yang saya cintai, semua tenaga guru, baik kependidikan maupun non-kependidikan yang ada dalam lingkungan Yayasan Al-Huda Citra Utama. Telah belasan tahun yayasan ini berdiri, dan telah puluhan lulusan yang kita hasilkan. Entah mereka sekarang sedang berada di mana. Kita tidak boleh berprasangka buruk bahwa mereka telah melupakan kita. Tidak. Kita tetap berprasangka baik bahwa mereka, di hati kecil mereka, anak-anak kita itu pasti meletakkan kita pada tempat yang mulia. Hanya saja belum terekspresi oleh mereka dalam bentuk penghargaan material. Mungkin hidup mereka juga tidak terlalu berbahagia. Mungkin hidup mereka tidak terlalu mewah, sehingga mereka tidak mampu memberikan hadiah buat kita pada hari guru ini. Tapi di sudut hati mereka, pasti mereka akan mengenang kita pada hari ini. Bagaimana baiknya seorang ibu guru, bagaimana lembutnya, bagaimana sabarnya ketika ia masih nakal-nakal. Pasti di sudut hati mereka, mereka mengenang kita. Dan kita dengan itu sudah cukup bangga. Bangga kita bahwa kita adalah pahlawan. Jadi para guru yang saya cintai, mari kita letakkan rasa kebanggaan kita sebagai sebuah kebanggaan yang suci. Sebagaimana kita juga meniatkan mendidik anak-anak dengan suci. Insya Allah semuanya akan berbahagia dan mendapatkan apresiasi pada masanya nanti. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, siapakah yang paling pintar, yang paling hebat di antara kami ya Rasul? Kata sahabat. Rasul menjawab, yang paling hebat di antara kalian bukan yang kuat, bukan yang kaya. Yang paling hebat di antara kalian, yang paling cerdas di antara kalian adalah yang dia bekerja untuk dunianya pada hari ini, tapi dia memetik hasilnya di akhirat. Kalau bahasa kitanya, berinvestasi untuk akhirat dengan kegiatan-kegiatan kita, hidup kita di dunia ini. Maka camkanlah wahai guru, bahwa Anda itu adalah orang-orang yang cerdas. Anda tidak memikirkan imbalan dunia, tetapi Anda pikirkan adalah investasi Anda di akhirat yang akan Anda petik kelak. Pohonnya Anda tanam di dunia ini, Anda siangi, Anda bersihkan, tapi buahnya mungkin Anda nggak sempat petik pada hari ini selama Anda hidup, tapi Anda akan petik dia di akhirat kelak. Dan itu adalah cerdas. Otak manusia itu ada 3. Kecerdasan intelektual. Matematika, semuanya kita hafal, intelektual. Kecerdasan emosional. Kita turut merasakan apa yang dirasakan orang.
prihatin kita dengan penderitaan orang, turut bergembira kita dengan rahmat dan karunia yang diberikan Allah kepada orang lain, pada sahabat kita, saudara kita. Itu kecerdasan emosional. Tapi ada yang ketiga, itulah kecerdasan spiritual. Tidak semua orang memiliki ini. Kecerdasan spiritual itu adalah kepintarannya menjadikan semua kegiatannya, pekerjaannya, aktivitasnya itu dalam konteks menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cerdas spiritual. Sehingga apapun kegiatannya, pekerjaannya itu bernilai ibadah buat dia. Ingat, tidak semua orang punya kecerdasan spiritual. Tidak semua orang. Orang yang terlena dengan kehidupan dunia biasanya tidak memiliki kecerdasan spiritual ini. Tertutup. Ya. Hanya orang yang selalu membuka mata hatinya, berinteraksi dengan Yang Maha Kuasa, zikrullah setiap saat, ingat kepada Allah dalam sholatnya, khusyuk, melahirkan karakter pribadi-pribadi akhlakul karimah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Hanya mereka-mereka itulah yang mempunyai kecerdasan spiritual. Jadi pada guru yang saya cintai, mari kita pertajam kecerdasan spiritual kita. Terus apa yang harus kita lakukan untuk bisa menggapai dan mendapatkan itu semua? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita coba mengajar kepada anak-anak. Yang juga berarti adalah mengajarkan kepada diri kita. Bukan hanya sekedar substansi ilmu-ilmu pengetahuan saja yang harus dikuasai oleh anak. Seperti ilmu fisika, biologi, matematika, kemudian keterampilan memainkan ini, memainkan itu, dan segala macam. Bukan hanya itu. Itu pun tanpa kita ajari, suatu saat dia akan pandai. Yang mesti diajarkan kepada anak dalam usia dini adalah bagaimana dia semestinya harus hidup. Jalan mana yang harus dia tempuh untuk hidup. Kepribadian mana yang harus dia gunakan untuk dia hidup. Jadi bagaimana dia harus hidup, itu yang akan sangat penting diterapkan kepada anak-anak. Juga tentu kepada kita. Allah akan murka sekali ketika kita mengajar anak-anak dengan segala macam kebaikan, tapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Maka wahai para guru, pada hari guru yang ke berapa sekarang? 78 ini saya menghimbau, mari kita berpikir cerdas. Tidak habis hidup kita hanya untuk hal-hal yang tidak punya investasi di akhirat. Jangan sampai. Dan untuk berinvestasi di akhirat itu tidak memerlukan orang harus kaya dulu, pintar dulu, harus memiliki jabatan, kekuasaan. Enggak harus. Semua lapisan manusia, apapun kondisinya, dia bisa berinvestasi untuk akhirat. Itu yang kita yakini, termasuk Anda-Anda, wahai para guru yang mulia. Muliakanlah diri Anda, maka insya Allah orang lain akan menganggap Anda mulia. Tapi apabila Anda menghinakan diri Anda, maka orang lain akan lebih menghinakan Anda. Semoga petuah saya sebagai pembina Yayasan Al-Huda Citra Utama ini bisa mendapatkan suatu tempat di sisi hati Anda, wahai para guru, untuk direnung-renungkan nanti. Semoga dalam renungan itu Anda akan mendapatkan pencerahan. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.